Semuanya sudah terlambat semeton. Istrinya Beli Gede sudah berpulang. Dan Beli Gede juga tidak tahu apa yang terjadi gitu loh. Akhirnya semetonnya di malam itu juga istrinya langsung dimakamkan. Dan Beli Gede tuh kayak bingung, ini tuh di mana putri kecilnya. Ternyata putri kecilnya ini disembunyikan oleh ibu dan juga ayah mertuanya Beli Gede di rumah mereka. Ibu dan juga ayah mertuanya Beli Gede tidak mau dan tidak mengizinkan Beli Gede bertemu dengan putrinya. Di situ mungkin karena Beli Gede ini sudah capek, dia juga kayak belum bisa menerima kenyataan, dia tuh cuma diam dan tidak mempermasalahkan itu. Selama 5 hari ini sebetulnya sebelum acara pembersihan di rumahnya Beli Gede karena istrinya ini berpulang kan warga sekitar, keluarga terdekat juga ramai banget yang datang melayat ke tempatnya Beli Gede. Selama berhari-hari itu Beli Gede tidak makan, tidak mandi dan tidak bangun dari tempat tidur. Beli Gede hanya akan menangis mengingat kenangan indahnya dengan istrinya. Beli Gede itu cuma, kenapa kok Tuhan menguji dia seperti ini? Dan kalau memang ini adalah salah satu ujian sebelum Beli Gede ini menjadi orang memutih, berarti selama dia ngayah di tempat pengelukatan ini, itu tidak ada artinya dong. Kalau harus digantikan dengan nyawa istri tercinta. Di sana juga Beli Gede mulai sadar. Kalau apa yang dia lakukan selama 2 tahun kurang lebih ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa selama itu Beli Gede hanya menghabiskan waktu di pengelukatan dan tidak pernah memberikan perhatian kepada istrinya? Selama 5 hari itu Beli Gede tidak makan sama sekali karena saking tidak tahu gitu loh semutan apa yang terjadi. Di hari kelima ini akhirnya diadakan acara pembersihan di rumah Mecaru dan juga membuatkan bekal seperti kepercayaan di keluarganya Beli Gede untuk istrinya yang sudah berpulang. Dan 1 bulan kemudian Beli Gede berencana akan mengabenkan istrinya karena sudah ada duase. Nah saat itu juga Beli Gede tidak pernah ngayah sama sekali. Dan anehnya setelah istrinya ini berpulang, si Pak Mangku di pengelukatan dan juga bersama teman-temannya dan juga Gek Putu tidak ada menghubungi Beli Gede sama sekali. Ketika masa-masa itu yang ada untuk Beli Gede hanya orang tua dan juga keluarga terdekatnya. Beli Gede benar-benar berusaha menguatkan diri semeton. Dia benar-benar kayak berusaha membendengkan otak agar tidak melakukan sesuatu yang aneh. Nah beberapa hari sebelum diaben, kan Beli Gede ini kayak mepeluas, bertanya dulu kepada orang pintar, apa sebenarnya yang terjadi dengan istrinya. Ketika itu Beli Gede benar-benar ingin bertemu dengan roh istrinya gitu loh. Nah ketika Beli Gede ini tiba di tempat orang pintar dengan mertua dan juga keluarga besarnya, roh istrinya ini hanya minta untuk dibuatkan banten di sini dan meminta untuk dibuatkan banten khusus yang isinya itu kayak taji, pisau, daun latang dan juga beberapa barang-barang aneh. Karena menurut istrinya dari sanalah dia akan membalas orang yang sudah menyakiti dia. Dan ketika Beli Gede ini menyapa istrinya bilang istrinya tidak mau dulu berbicara dengan Beli Gede. Istrinya ini banyak banget kayak menitipkan pesan untuk putrinya, untuk kedua orang tuanya, untuk orang tuanya Beli Gede juga. Tapi istrinya tidak ada sama sekali menyebut namanya Beli Gede. Bahkan sampai istrinya ini kembali ke alamnya, istrinya tidak mau membahas apapun dengan Beli Gede sebentar. Saat itu Beli Gede malah makin menyesal. Kenapa? Bahkan di saat-saat terakhirnya istrinya tetap tidak mau membahas apapun dengan Beli Gede. Setelah itu pengabenan berjalan dengan lancar. Ini sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu. Sampai detik ini putri kecilnya masih diasuh oleh mertuanya Beli Gede. Dan Beli Gede tidak mau memperpanjang ini semua tahun karena dia tuh merasa menyesal. Setidaknya siapa tahu dengan membiarkan putrinya ini diasuh oleh mertuanya, istrinya dari sana mungkin bisa memaafkan sedikit saja kesalahan yang sudah Beli Gede lakukan. Beli Gede belajar mengikhlaskan putrinya ini diasuh oleh mertuanya. Tapi seminggu sekali Beli Gede rutin menjenguk putrinya ke sana. Dan hubungannya Beli Gede dengan mertuanya sudah baik-baik saja. Tapi memang Beli Gede tidak diberikan izin untuk mengasuh putrinya ini sampai nanti kedua mertuanya ini yakin kalau Beli Gede adalah ayah yang bertanggung jawab untuk cucu mereka. Dan setelah bertahun-tahun ini,
Beli Gede sekarang sudah punya koperasi sendiri yang dia dirikan dengan kedua orang tua dan juga adik-adiknya di kampungnya sendiri. Selama bertahun-tahun ini juga Beli Gede tidak punya pacar. Dia tidak ada niatan untuk menikah kembali karena Beli Gede masih penasaran. Apa penyebab istrinya ini tiba-tiba sakit? Kenapa Beli Gede bisa melakukan hal seperti itu? Beli Gede bilang sama Tom, dia tidak menyalahkan siapapun. Karena memang benar, yang mengambil keputusan berhenti bekerja di koperasi adalah dia. Yang bersikap tidak baik kepada istri dan juga anaknya adalah dia. Dan yang memutuskan untuk full time ngayah di sana adalah dia. Jadi Beli Gede tidak mau menyalahkan siapapun karena Beli Gede sadar ini adalah 100% kesalahannya dia sendiri. Dan inilah cerita dari Beli Gede. Tentang kebodohannya karena terlalu percaya kepada inisiatifnya sendiri. Karena terlalu percaya dengan feelingnya sendiri yang padahal itu tuh belum tentu terbukti. Yang membuat dia kehilangan istri tercinta. Dan Beli Gede nulis begini teman-teman di akhir cerita. Mbok tuh, saya tidak tahu kenapa saya melakukan hal seperti itu. Tapi ketika itu yang saya yakin hanya satu. Saya harus berbuat yang terbaik agar saya bisa segera menjadi orang memutih sesuai dengan petunjuk dari Pak Mangku di pengukatan tersebut. Dan saya juga tidak tahu akhirnya, karena kebodohan saya itu, saya harus kehilangan istri tercinta. Inilah cerita dari Beli Gede tentang penyesalannya kenapa dan bagaimana dia bisa kehilangan istri tercinta ketika terlalu fokus dengan tujuannya yang sebenarnya tujuannya ini tidak tahu benar atau tidak. Sukses untuk Beli Gede yang sudah mau bercerita dan semoga Beli Gede kedepannya bisa lebih ikhlas dan bisa menemukan kebahagiaannya yang lebih pasti. Dan untuk semeton, bagaimana menurut kalian? Silakan kalian berkomentar karena Beli Gede pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Untuk semeton yang sudah menonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Dan untuk kalian jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like dan juga subscribe. Bila perlu bagikan juga cerita ini kepada orang-orang terdekat agar siapa tahu orang-orang di luar sana sedang berada di posisinya Beli Gede. Dan semoga cerita ini bisa kita ambil sisi positifnya dan sisi negatifnya kita buang. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.